Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita semua yang hadir mudah-mudahan selalu sehat ya teman-teman yang hadir hari ini. Bersyukur sekali di pagi Senin hari ini kita kembali bisa bersilaturahim ya menyambung silaturahim di antara kita dan saling berbagi informasi dan juga memberikan motivasi dan semangat buat kita dalam menjalani aktivitas kita, bisnis kita ya. Yang mudah-mudahan bisnis kita adalah bisnis yang senantiasa kita memiliki orientasi yang jelas ya bahwa bisnis kita bukan hanya meraih kebahagiaan di dunia tetapi kita meraih insya Allah kebahagiaan yang hakiki yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi-materi kita insya Allah kita akan selalu sandingkan, kita akan selalu hubungkan apa yang kita sampaikan ini ya dengan nilai-nilai akhirat tentunya ya, nilai-nilai ibadah ya dan nilai-nilai yang memang insya Allah akan bermanfaat untuk bisnis kita ya dan kemanfaatan kita setelah di akhirat kelak insya Allah teman-teman ya. Nah hari ini memang sengaja saya pilihkan materinya tentang husnuzon billah ya berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya saya sangat menyadari sekali ya saya pribadi pun di kondisi detik-detik menjelang akhir tahun ini ya kita alhamdulillah hari ini tanggal 2 November ya sudah tinggal ya insya Allah masih ada lebih kurang 6 minggu lagi ya efektifnya 6 minggu lagi ya 6 minggu itu bukanlah waktu yang lama ya dan bukan juga waktu yang singkat artinya dalam 6 minggu itu kondisi hati kita mungkin saat ini penuh dengan perasaan bermacam-macam ya ada yang gemes gitu ada yang mungkin ingin segera capai tapi kondisinya seperti ini dan seterusnya. Nah maka di kesempatan kali ini kita perlu mengambil sebuah tema menarik ya, yaitu bagaimana kita mempunyai husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang syukur ya. Kita bersyukur, kemudian kita juga telah membahas tentang bagaimana jurus langit ya. Dan kita sudah bahas dan kita alhamdulillah sudah mulai menjalankannya dan saya bersyukur ya sudah banyak keajaiban-keajaiban yang sudah Allah berikan kepada tim kita semua dan teman-teman yang sudah secara konsisten ya menjalankan jurus-jurus langit ya. Dan itu kita semua saya rasa ya sudah merasakan bagaimana keajaiban-keajaiban itu mulai ada ya. Ibarat kita membangun sebuah bangunan ya kita saat ini memang masih membangun fondasi-fondasinya ya. Batu bata demi batu bata kita bangun ya. Kita bangun dengan kokoh dan kuat dan taburan-taburan kita ya sedikit demi sedikit insya Allah sudah mulai menuai ya dan itu yang saya lihat ketika teman-teman yang istiqomah ya yang komitmen yang kuat doanya ya dan aktivitasnya juga ada ya dan itu terasa bahwa hasilnya pun sudah mulai ada gitu teman-teman ya jadi insya Allah yang namanya usaha ya dan doa itu harus berjalan seiringan dan kita pun sama-sama insya Allah sudah mulai merasakannya walaupun memang belum merasakan dengan apa namanya keajaiban yang begitu dahsyat gitu ya tapi proses itu sudah ada ya dan insya Allah sedikit lagi kita akan menuai hasil yang sangat-sangat luar biasa maka dalam kesempatan kali ini kita perlu sekali membahas sebuah tema tentang bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dalam waktu 6 minggu ini ya sebagian orang mungkin sudah berpikir untuk ya sudahlah ya kayaknya nggak usah dilanjutkan lagi ya toh hasilnya juga saya nggak akan capai seperti itu mungkin ya mungkin tapi saya rasa teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini yang di hari ini saya rasa bukanlah tipe-tipe karakter ya kepribadian yang seperti itu gitu ya yang sudah pasrah dengan keadaan ya kemudian tidak mau coba bangkit ya dan tidak memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ke dalam sejarah ya teman-teman ya bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika sudah ada di hadapannya bara api yang sudah disiapkan ya untuk membakar beliau ya membakar Nabi Ibrahim ya tetapi dengan penuh prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya
maka ya bagi Allah bukanlah suatu hal yang mustahil ya. Karena kita juga sudah membahas sebuah tema menarik tentang kun fayakun ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah mengamalkan ya tentang zikir kun fayakun ya, dan insya Allah kita semua akan merasakan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan membaca doa qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya. Katakanlah wahai api menjadi dinginlah engkau ya, dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, sangat erat sekali antara hubungan kekuatan doa kemudian dengan kun fayakun ya, dengan husnuzon billah. Sebenarnya materi ini adalah satu kesatuan yang sangat erat sekali ya antara satu sama lainnya. Ya, adalah adanya kekuatan doa, kemudian adanya husnuzon billah ya. Kemudian juga kita yakin bahwa kalau Allah berkehendak maka jadilah ya sesuatu yang memang itu adalah yang Allah kehendaki. Maka apa yang kita kehendaki memang yang sudah kita bahas dalam pertemuan minggu lalu ya. Insya Allah kalau sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut dengan izin Allah akan Allah wujudkan. Nah, berhubungan dengan bisnis kita di Allianz Syariah, insya Allah kita sama-sama mempunyai goal ya teman-teman ya. Teman-teman yang hari ini masih BI tentu mempunyai keinginan yang sangat kuat sekali untuk segera meraih target BP-nya ya, meraih target BP-nya. Yang insya Allah ya dalam waktu 6 minggu ke depan paling tidak ya target itu bisa teman-teman selesaikan dalam 4 minggu ke depan, artinya di bulan November ini. Karena kenapa? Karena ya pilihannya adalah kalau kita bisa selesaikan di November ini, maka di awal Desember 2020 teman-teman sudah menjadi seorang bisnis partner di Allianz ya, dan berhak mendapatkan yang namanya BBI ya, bonus BP Builder. Artinya teman-teman berhak mendapatkan tambahan bonus di luar operating ya, dan di luar royalti standar. Ya, ada tambahan di sana 25% dan ada tambahan 13% sebagai royalti seorang leader yang akan mendapatkan tambahan bonus royalti ya dari omset yang diraih dalam grup kedalaman selama dalam 8 generasi tentunya ya. Nah, teman-teman dalam kondisi seperti ini ya, mungkin di hati kita, aduh bisa capai nggak ya, aduh bagaimana ya, kayaknya, dan berbagai macam prasangka-prasangka kita ya, yang membuat sebagian orang akhirnya justru down ya, justru memilih untuk berhenti, justru memilih untuk mundur. Nah, maka kita sangat membutuhkan yang namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam banyak ayat ya, bahkan juga dalam hadis-hadis qudsi di sana Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasul menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya selalu bersama prasangka baik hambanya. Untuk itu teman-teman boleh dicatat ya, apa yang saya sampaikan sebenarnya bukanlah ilmu saya, cuma saya hanyalah menyadur saja ya dari beberapa kitab ya, dan dari beberapa ceramah dan tulisan dari beberapa masyayikh tentunya, orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya, dan memang mereka para ulama-ulama besar ya yang memberikan ilmunya, dan insya Allah hari ini coba kita akan sama-sama belajar, mudah-mudahan memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuatan yang sungguh sangat luar biasa ya. Apalagi kalau cuma sekedar mencapai BP itu mah sangat-sangat kecil gitu ya. Kita sudah bahas dalam materi-materi kita sebelumnya. Tinggal bagaimana kesadaran, keyakinan, dan husnuzon kepada Allah itu yang kita tumbuhkan perlu dikuatkan sekali dalam hati kita. Nah, ini yang menjadi penting, dan ini insya Allah akan kita bahas gitu ya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa prasangka baik kepada Allah, husnuzon billah ya, mengimani itu, meyakini itu bahwa kita semua bisa capai kok ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman ya. Saya awali dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Ya, aku kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Teman-teman, menarik sekali ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana prasangka kita? Ya, tentang sebuah impian kita, tentang target kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin nggak benar-benar pada Allah bahwa kita bisa capai BP? Nah, keyakinan itu kepada Allah apakah benar-benar bulat atau separuh atau justru lebih banyak ragunya? Nah, itulah yang menjadi sebenarnya permasalahan dalam diri kita gitu ya.
ketika kita belum benar-benar maksimal 100% yakin sama Allah Subhanahu wa taala, punya prasangka baik pada Allah bahwa Allah bisa kok membuat kita menjadi BP, mencapai target kita, gitu ya. Keyakinan inilah yang memang banyak sekali ya belum benar-benar full, belum benar-benar maksimal, belum benar-benar 100% gitu ya. Masih meragukan ya, selain meragukan diri sendiri tentu meragukan Allah Subhanahu wa taala dan itu sangat bahaya sekali gitu ya. Itu berkaitan dengan sebuah tauhid di dalam hati kita gitu teman-teman ya. Maka fal yazun bi masya'a ya. Maka hendaklah ya kalian berprasangka baik gitu ya. Berprasangka kepadaku dengan sesuai dengan apa yang kalian mau gitu ya. Wa qala ta'ala ana inda dhanni abdi in dhanna bi khairan falahu. Ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka itu akan menjadi baik untuknya. Ya. Wa in dhanna syarran falahu. Apabila dia berprasangka buruk, maka yang buruk itu akan terjadi padanya. Nah, ini teman-teman, ini benar-benar menjadi landasan utama banget bagi diri kita untuk bagaimana kita memupuk keyakinan kita, ya prasangka baik kita pada Allah. Bagaimana kita berprasangka kepada Allah di akhir tahun ini. Ya, bagaimana kita meyakini, mengimani, kemudian berprasangka baik kepada Allah bahwa di akhir tahun ini kita semua bisa mencapai prestasi kita bisa mencapai BP kita. Ya, kita nggak usah pikir dulu caranya, teman-teman. Yang jadi masalah adalah kebanyakan kita terlalu mikir caranya, gitu ya. Caranya biar Allah yang kasih caranya, gitu ya. Teman-teman yakin nggak sih? Percaya nggak sih tadi malam, ya, ini tadi malam banget gitu ya. Tadi malam saya sempat mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Pak Dede gitu ya. Jadi saya baru tidur jam 12 malam gitu ya. Saya memulai biasanya habis isya itu mulai tidur sebentar setengah jam, kemudian saya mulai melakukan sholat hajat ya, sholat apa namanya qiyamul lail mulai jam 10, jam 9 ya, jam 9, jam 10 mulai. Kenapa seperti itu? Karena kalau jam 3 berat gitu ya, udah dikit bacaannya, udah nggak bisa panjang zikirnya gitu loh. Jadi saya memulai beraktivitasnya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 itu tidur ya, bangun jam 3 sholat tahajud sedikit, kemudian kita daily booster. Sebelum saya tidur teman-teman ya, tadi malam tiba-tiba dapat WA gitu ya. Hari ini saya dapat WA 2 kali gitu ya. Untuk orang minta tanpa saya melakukan apa-apa. Kebayang nggak teman-teman? Ya, bagaimana kalau Allah berkehendak ya? Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Nah, tinggal bagaimana kita ya mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah, yakin gitu ya, yakin, prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sujud aja di atas sejadah aja gitulah. Minta sama Allah, lakukan zikir, lakukan salat ya. Kemudian kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tidur ya, jam 12 sebelum saya tidur tiba-tiba ada WA. Dia boleh telepon nggak katanya? Ya, boleh telepon jam 12 malam gitu ya. Ditelepon kemudian insya Allah gitu ya. Dia bilang saya positif mau ambil manfaat wakaf 1 miliar gitu ya. Tapi saya hitung usia udah 61 ya, usia 61 tahun medical ya kalau 1 miliar. Saya bilang, "Pak, gimana kalau 650 juta aja?" Ya, 650 juta non medical, Pak. Gitu ya. Jadi tanpa payer juga, tanpa apa namanya, kan udah 61 ya udahlah nggak perlu pakai payer ya, 650 juta. Ya udah ya saya pertimbangkan nanti saya juga pengen jadi ambasador wakaf tuh katanya. Ya oke, ya pagi tadi dia komunikasi lagi. Teman-teman, ya, maksud saya apa? Ya, maksud saya adalah bagaimana kita benar-benar melatih diri kita gitu ya. Teman-teman kalau bisa dibilang proses untuk membuat saya yakin itu butuh waktu nggak? Butuh waktu teman-teman ya. Butuh waktu yang cukup lama juga gitu ya. Menjalani sebuah aktivitas berpikir, doa, kenapa kayak doanya belum dijawab-jawab. Tapi alhamdulillah saya sudah merasakan gitu bagaimana grup sudah mulai aktif gitu ya, sudah mulai solid, sudah mulai bagaimana leader-leader semua dan teman-teman aktif. Itu merupakan nikmat dari Allah yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana kita bersama ya di teman-teman dalam grup ini menguatkan nilai-nilai itu gitu loh, menguatkan keyakinan kita, tekad kita, zikir kita ya, dan benar-benar berprasangka baik kepada Allah. Untuk prasangka baik sama Allah ini nggak mudah teman-teman ya, nggak mudah. Kita masih kadang-kala seringkali memikirkan caranya ya. Nanti siapa lagi ya? Kemudian kita berpikir dia mau nggak ya? Kira-kira kondisi begini dia ada uang nggak ya? Kira-kira dalam kondisi begini saya ditolak nggak ya? Nah itulah yang sering kali menghantui diri kita, yang membuat kita akhirnya tidak mau bergerak. Ya, disitulah ada setan, ya, yang membuat kita akhirnya tidak percaya, tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita apa? Ya, lakukan saja, ya, jurus-jurus langit, minta sama Allah, ya,
lakukan zikir-zikir ya, salat dengan benar-benar minta sama Allah dan biarkan Allah yang punya cara gitu ya. Allah punya cara. Tadi pagi pun tentang program ini, tentang program tabungan haji itu ya. Di sini ada Mas Roni gitu ya. Mas Roni tim saya di Palembang juga ya dihubungi oleh seorang yang namanya kalau nggak salah Ibu Rika gitu. Kemudian minta untuk tanya tentang asuransi haji. Pak Mas Roni kasih nomor saya ke dia gitu ya. Kemudian yang hubungin saya. Teman-teman ya, siapa yang menggerakkan hati Pak Mas Roni? Siapa yang menggerakkan hati Bu Rika tersebut ya? Kalau bukan Allah ya. Kalau bukan Allah, tiba-tiba pagi ya ada nasabah saya juga hari ini masuk rumah sakit gitu ya. Nasabah 2017 hari ini sudah di ICU ya. Pagi subuh tadi saya belum sempat melakukan zikir setelah subuh, tiba-tiba ditelepon, subuh banget dia telepon karena sudah di ICU ya. Saya bantu urusan apa namanya ke medikanya gitu ya dan seterusnya. Dan pagi tadi sebelum acara juga dia sempat telepon juga ya, kena epilepsi. Didoakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Nah, artinya apa maksud saya ya? Siapa sih yang menggerakkan hati manusia? Ya, siapa yang menggerakkan hati manusia kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tinggal bagaimana kesungguhan kita ya datang kepada Allah dengan niat yang benar, dengan niat ikhlas bahwa apa yang akan kita lakukan dalam bisnis ini, hasil yang mau kita raih dalam bisnis ini, itu kan kita udah tahu ya bahwa apa yang kita mau perbuat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bangun apa? Ya, kita mau berbuat apa untuk anak yatim? Kita mau berbuat apa ya untuk memberikan hasil dari bisnis kita ya untuk membangun pesantren, rumah tahfidz ya dan seterusnya sebagaimana sebuah blueprint besar yang sudah kita canangkan bersama teman-teman gitu ya. Nah, tinggal bagaimana ya aktivitas kita ya kita lakukan ya kita lakukan. Tugas kita adalah kuatkan keyakinan kita dan kita lakukan aktivitas kita. Baik teman-teman ya. Saya lanjutkan ya. Wa qala ta'ala dan Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Ya, diulangi 3 kali teman-teman. Saya bersama prasangka hambaku kepadaku. Ya, wa ana ma'ahu idza da'ani dan aku bersamanya apabila dia berdoa kepadaku. Teman-teman, ini keren banget gitu ya. Ini keren banget bagaimana kita memupuk rasa zon kita, prasangka baik kita kepada Allah ya di saat-saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membayangkan hal-hal yang baik itu terjadi. Ketika kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur tahun ini aku mencapai BP. Alhamdulillah. Bayangkan kebahagiaannya, bayangkan kebahagiaan kita menerima piala, bayangkan ya bahwa keluarga kita bahagia, bayangkan ya hal-hal yang indah ya. Maka kekhawatiran-kekhawatiran kita itulah yang menghambat kita ya. Nanti begini itu coba kita hilangkan jauh-jauh ya, karena itu adalah membuat prasangka baik kita kepada Allah menjadi berkurang. Selanjutnya ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ya, ini Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Rasulullah SAW ya yang banyak sekali memahami tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang yang paling terkenal di kalangan sahabat ya, kalau mau tanya sesuatu tanyanya Ibnu Mas'ud gitu ya. Dia mengatakan apa? Walladzi la ilaha ghairuh. Dan demi ya dan yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya, ma'utiya 'abdun mu'min syai'an khairan ya min husni dzan billahi ta'ala ya. Ma'ata 'abdun mu'min syai'an khairan min husni dzan billah ya. Tidaklah ya sesuatu yang diberikan kepada seorang mukmin ya, hamba mukmin, hamba yang beriman, sesuatu yang baik itu kecuali adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzon itu adalah sesuatu yang baik yang diberikan kepada kita ya. Walladzi la ilaha ghairuh la yusinu 'abdun billahi dzan illa atahu Allah azza wa jalla dzannahu. Nah, dan demi Tuhan yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya, la yusinu 'abdun, tidaklah seorang hamba ya yang berhusnuzan, yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali a'tahullah, kecuali Allah berikan kepadanya ya zannahu, sesuai dengan prasangka baiknya. Ya, teman-teman. Bagaimana kita meyakini ini dulu yang penting, ya. Bagaimana kita menguatkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini kita semua achieve target. Bahwa kita semua capai champion minimal, ya. Ya, bahwa kita semua bisa berangkat bareng-bareng ke Korea. Bahwa kita semua bisa capai BP ya dan membangun fondasi terbaik kita untuk bisnis kita di tahun 2021, ya. Wa dzalika bi annal khaira fi yadihi ya, dan yang itu karena kebaikan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya.
Ini keren banget ini ya. Jadi bagaimana kita memupuk keyakinan yang kuat kita ya, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan ketika kita berdoa kita bayangkan sesuatu yang baik yang Allah akan berikan kepada kita. Selanjutnya ya, husnuzon itu apa? Ya, husnuzon itu ya, husnuzon billah minal ibadat al-jalilah. Ternyata husnuzon kepada Allah itu adalah sebuah ibadah yang tinggi dan agung. Ya, jadi berprasangka baik Allah itu adalah bernilai ibadah. Ya, nah ini ya. Jadi kita mau punya pahala ibadah itu simple sebenarnya. Ya, husnuzon aja pada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya, yang bagi ayam al mukmin biha qalbahu fi jami ahwali, dan hendaklah ya seorang mukmin itu memenuhi hatinya ya, yamla biha qalbahu, memenuhi hatinya fi jami ahwali, dalam setiap urusannya ya, wa yastashibuha fi hayati, dan menjadikannya sebagai teman dalam hidupnya ya. Jadi menjadikan husnuzon billah itu sebagai teman perjalanan hidup kita ini ya, fi hidayatihi ya, dalam meraih hidayahnya, fi rizqihi, dalam meraih rizkinya ya, termasuk bisnis kita kan dalam rangka meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka menyertakan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah suatu yang sangat-sangat dianjurkan. Wa fi salahi dzurriyyati, begitu dalam kebaikan anak keturunannya. Wa fi ijabati da'watihi ya, atau du'aihi, dan juga dalam keyakinannya dalam diijabahnya doa-doanya ya. Wa fi maghfirati dzanbihi, dan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya. Wa fi kulli syai', dan dalam setiap sesuatu gitu ya. Jadi ini keren banget gitu ya. Jadi istilahnya tuh kalau seorang ulama mengatakan ma arwah husnuzon billah. Alangkah keren banget nih husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin meyakini dalam hatinya ya tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya, wa anna ba'dal usri yusra. Ya, maka ya setelah kesulitan ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Wa anna ba'da ta'biraha, setelah kelelahan akan ada sebuah istirahat gitu ya. Wa ba'da dam'i basmah, setelah cucuran air mata akan ada senyuman. Waduh, ini keren banget kata-katanya ya. Jadi kalau hari ini kita lelah, capek ya, kurang tidur, kaki pegel gitu ya. Apa namanya, badan pegel-pegel, leher sakit gitu ya. Kurang tidur, nggak apa-apa teman-teman ya. Ya anna apa? Ba'da dam'i basmah, setelah curahan air mata, ya berlinang air mata, insyaallah akan ada senyuman ya. Wa ba'dal maradi syifa, setelah rasa sakit ini akan ada kesembuhan gitu. Wa ba'dad dunya jannah. Nah, ini lebih keren kali ya. Dan setelah di dunia ini adanya surga yang menanti kita gitu ya. Wa ardu as-samawati wal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa gitu ya. Teman-teman ya. Tentang husnuzan billah ya, tentang husnuzan billah ini ada beberapa kiat gitu ya. Di sini sorry ya. Pertama kita akan bahas tentang beberapa mawatin. Dalam bahasa Arab itu mawatin itu artinya tempat-tempat lah ya, yang hendaknya setiap tempat dan keadaan ya. Beberapa tempat dan keadaan yang hendaknya ya seorang mukmin ya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beberapa hal tersebut ya, apa saja itu ya. Yang pertama, nah ini pertama kali ditulis ini indal maut gitu ya. Kita belum bicara maut, tapi namanya bisnis kita adalah bicara tentang kematian gitu ya. Kita ngomongin bisnis asuransi adalah bisnis tentang kematian memang. Bisnis tentang musibah, bisnis tentang sakit, bisnis tentang sakit kritis, tentang kecelakaan ya. Dan ini adalah sebenarnya kita kalau bisa dibilang gitu ya, agen asuransi itu sebenarnya adalah orang yang sebenarnya sangat dekat dengan kematian. Maksudnya dengan apa? Maksudnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya sangat dekat dengan kesadaran dia tentang mengingat kematian. Teman-teman, karena kenapa? Banyak sebanget orang di luar sana ya, itu males kalau ngomong tentang mati ya. Ah, nanti dulu lah gitu ya. Aduh, nggak enak banget gitu ya. Nah, tetapi kita bicara tentang asuransi adalah bicara tentang kematian, dan itu bagi kita adalah suatu hal yang biasa. Artinya apa? Ya, kondisi di mana kita pun akan mengalami kematian ya. Yang hari ini kita bicara tentang sebuah kematian ya, dan suatu saat kita akan mengalami kematian. Disinilah letak di mana kita bisa membayangkan ya, mempersiapkan ya, bukan hanya dari sisi nilai asuransi atau warisan yang akan diterima dan juga nilai wakaf yang akan kita wakafkan ya, tetapi bagaimana kita menyiapkan yang terbaik setelah kematian ya. Apa itu setelah kematian?
Maka di sini ya husnuzon yang pertama kali adalah bagaimana kita husnuzon terhadap sebuah kematian. Ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah SAW berkata, ya, qabla mautihi bi 3 ayyam. 3 hari sebelum kematian Rasulullah SAW, ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz dzan billahi azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim, ya, tidaklah meninggal dunia di antara kalian, ya, kecuali ya ketika dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya diceritakannya dalam sebuah hadis gitu ya. Dakhala Wathil ya, tentang kematian Rasulullah SAW, ada seorang bernama Wathil bin Asqa ya. Bukan tentang Rasulullah, tapi tentang kematian Abil Aswad ya. Al-Jurashi ya, ketika dia sedang sakit, ini ada seorang bernama Abul Aswad Al-Jurashi ya. Datang kepadanya seorang bernama Wathilah bin Al-Asqa ya. Wathilah bin Al-Asqa ya. Ketika dia sakit ya, dia datang, dia mengucapkan assalamualaikum, dan lalu dia duduk di dekat seorang bernama Abil Aswad Al-Jurashi ya. Kemudian Abul Aswad memegang tangannya Wathilah ya. Famasaha biha, lalu mengusapnya ya, ala ainaihi wa wajhahu, dan mengusapkan ke wajahnya Abul Aswad ini ya. Lalu dia waqala lahu Wathilah ya. Faqala lahu Wathilah, lalu Wathilah ini berkata kepada Abil Aswad ini ya, as'aluka anha. Mahya, ya, boleh aku bertanya kepadamu? Kemudian Abul Aswad mengatakan, apa itu? Ya. Qala, kaifa dhannuka bi rabbika? Ya, bagaimana prasangkamu kepada Tuhanmu? Ya. Kemudian mana? Ya, Abul Aswad bi ra'si ai hasan. Lalu Abul Aswad mengangguk-anggukkan kepalanya lalu mengatakan, iya, prasangka baik gitu ya. Faqala Wathilah. Lalu Wathilah mengatakan, absyir ya. Kabar gembira ya. Fa inni sami'tu. Absyir, kabar gembira ya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ya, qala azza wa jalla, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi. Ya, aku bersama prasangka hambaku ya kepadaku. Fal yazun bi masya'a. Dan maka hendaklah berprasangka kepadaku sesuai dengan apa yang dia mau, gitu ya. Jadi kalau berprasangka baik maka akan jadi baik, gitu ya. Ya, ini tentang kematian. Artinya kita insya Allah berprasangka baik kepada Allah, bahwa kita insya Allah husnul khatimah semua ya, dan kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak insya Allah. Ya, amin. Ya. Yang kedua, ya, inda syada'idi wal karbi, ketika dalam kondisi sulit dan sangat apa ya, syadid itu benar-benar kepepet gitu ya. Sulit dan benar-benar apa namanya? Iyalah kondisi sulit lah ya, susah dijelaskan, susah dan sulit lah ya. Nah, jadi ini juga perlu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya ada cerita ya, bagaimana 3 orang ya, kalau teman-teman tahu peristiwa perang Tabuk ya, yang 3 sahabat Rasul SAW yang menjadi sahabat pilihan, memang sahabat yang paling dekat dengan Rasul dan memang nggak pernah absen dalam jihad gitu ya. Tetapi dalam peperangan Tabuk ini nggak jadi ikut gitu ya. Maka di sini dijelaskan bahwa ketika ya mereka kembali, mereka kan diboikot ya. Kondisi hati mereka itu sangat sempit sekali ya, karena 50 hari lamanya ya diboikot, tidak diajak bicara ya, dicuekin, diacuhkan oleh kaum muslimin ya, dibiarkan ya dalam kondisi yang sesak sekali ya, diajak bicara nggak ada yang mau ajak bicara gitu ya. Dan kondisinya kalau teman-teman dengar bagaimana kisah ini sangat-sangat menyedihkan sekali ya, sangat sedih sekali. Tetapi apa ya, ketika dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu ya 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum. Ini surat At-Taubah ya, ayat 117 sampai ayat 118 ya. Ya, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu. Nah, ya. Jadi ketika dalam kondisi mereka itu seakan-akan dihimpit bumi rasanya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita hari ini merasakan bagaimana kayaknya kondisi kita belum BP, terhimpit waktu dan seterusnya, itu sebenarnya nggak ada apa-apa ya teman-teman gitu ya. Nggak ada apa-apa, nggak sebanding lah
ya. Kalau hari ini kita belum capai target, kemudian kita udah sesak nafas, sesak dada gitu ya, merasa kayaknya udah nggak ada kesempatan lagi, itu terlalu cemen kita gitu ya, terlalu apa namanya, terlalu memble kita jadi manusia gitu ya. Jadi seorang yang apa namanya, apalagi mau jadi leader gitu ya. Kalau mau jadi leader, mempunyai karakter, apa namanya, mudah apa tuh bahasa sekarang gitu ya, eee, merajuk, bukan merajuk sih, apa ya bahasa sekarang itu ya, ya mudah down gitu ya, merasa nggak mampu dan nggak kuat gitu ya. Ini, eee, kita mari ambil pelajaran dari bagaimana, cerita ini gitu ya. Eee, ingat ya teman-teman namanya ya, siapa itu namanya, 3 sahabat Rasul. Ya ini kalau lagi ngomongin ini saya lupa namanya, entar kita bahas dalam, diskusi ya. Oke, apa kondisinya mereka ya, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu. Jadi kondisi mereka itu benar-benar udah merasa, benar-benar dihimpit oleh bumi gitu ya. Hati mereka sesak ya, sudah tidak ada jalan rasanya gitu ya. Kemudian apa? Wazannu. Nah, mereka berprasangka kepada Allah, la malja'a minallah illa ilaihi, ya. Tidak ada tempat kembali ya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menguatkan teman-teman, gitu ya. Jadi kalau seluruh manusia memboikot gitu ya, eee, tidak ada yang mau ajak bicara dan seterusnya ya sampai kita merasa, hidup kita hampa dan seterusnya gitu ya. Tetapi ketika kembali kepada Allah wazannu punya prasangka baik kepada Allah, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma taba 'alaihim liyatubu, ya lalu Allah mengampuni dosa mereka. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi dengan kesalahan mereka ya, kelalaian mereka ya, tidak ikut dalam peperangan Tabuk tersebut ya karena ya kisahnya panjang gitu ya teman, kalau saya mau jelasin ya, ceritanya ini sampai 8 episode gitu ya. Teman-teman buka aja bagaimana penjelasan, ada menarik gitu ya, nanti saya kirim link-nya, ini ceritanya bagus banget gitu teman-teman. Eee, apa namanya, Ustaz Nuzul Zikri, itu ada ceritanya ya, nanti di YouTube link-nya bagus sekali. Ketika semua orang berpaling judulnya, ketika semua orang berpaling. Eee, jadi dalam dalam ayat ini artinya apa ya, artinya kembalinya ya husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat disitulah ya setelah sekian lama akhirnya ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya mereka bahagia ya, penduduk Madinah bahagia, Rasul bahagia ya, dan mereka semua bahagia ya karena taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman gitu ya. Jadi dalam kondisi kesulitan seperti apapun ya, hendaklah kita kembalikan lagi husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu amat mudah bagi Allah. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Kun fayakun." BP ente BP gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau BP, kalau Allah bilang BP, BP gitu ya. Allah bilang champion, champion. Nah, tinggal bagaimana kita punya husnuzon enggak sama Allah bahwa kita bisa champion, bahwa kita bisa capai menjadi bisnis partner di tahun ini ya. Kemudian ya, inda dhiqil aishi ya. Dalam susahnya kehidupan, dalam sempitnya kehidupan juga ya. Jadi dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man nazalat bihi faqah ya, fa anzalaha bin nas lam tasudda faqatuhu wa nazalat bihi faqatuhu fa anzalallahu biha fa yushikullahu lahu birizqin ajil au ajal wa inzaluha billah wa antu qina wa tazunnu anna Allah taala yufarriju anka yuziluha gitu ya. Jadi orang siapa yang merasakan ya dalam keadaan kesusahan gitu ya, susah apa namanya, tidak ada jalan-jalan lagi ya di tengah manusia ya. Kemudian dia mempunyai prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membukakan jalannya yang jadi inzaluha itu tuqinu wa tazunnu anna ta'ala yufarriju anha. Jadi Allah lah yang akan membukakan jalan-jalannya ya dan akan menghilangkan kesusahannya, maka pada saat itulah Allah akan benar-benar akan menghilangkannya. Nah, ini juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi gitu. Jadi balik lagi teman-teman ya. Balik lagi kepada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa kesusahan hidup kita, kesusahan aktivitas kita dan seterusnya, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, antuqina ya, keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tazunnu billahi ahsanuz dzan gitu ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memudahkan urusan kita, akan menghilangkan kesusahan kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah inda ghalabatid dain ya, ketika dililit oleh hutang gitu ya. Nah, ini juga gitu ya, bagaimana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, agar hutang kita bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada hadisnya gitu ya. Ya, ini ada hadis kalau saya bacakan. Jadi ini hadis dari Sahih Bukhari ya, dari perkataan Imam sahabat Zubair bin Awam kepada anaknya Abdullah ya radhiyallahu anhu, ya bunayya, ya hadisnya begini, wahai anakku, in ajista an syai'in, apabila engkau merasa lemah dalam urusan sesuatu, min dini, ya dari dalam urusan agamamu, fasta'in alaihi maulai, maka hendaklah engkau berminta kepada maulai, ya maulai itu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Qala Abdullah berkata, fa wallahi, maka demi Allah, ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulaka. Qala Allah gitu ya. Jadi Abdullah berkata dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang kau maksud dengan maulai ya? Apa itu maulaka ya? Maka Zubair bin Awam mengatakan Allah ya. Maulai itu tempat, maulai itu tuan lah kalau bahasa kita gitu ya. Apa itu tuanmu? Siapa itu tuanmu gitu ya? Allah gitu ya. Qala fa wallahi ma waqa'tu fi karbin, maka demi Allah ya, tidaklah aku ya, terjatuh dalam sebuah kesusahan min dini, dalam urusan duniaku ya, illa qultu ya, kecuali aku mengatakan ya maulai ya, ya Az-Zubair iqdi anni daini faqdiyahu gitu ya. Ya Allah, wahai apa namanya, tunaikanlah ya apa namanya hutangku ya, maka dia akan menunaikannya, kita akan menyelesaikannya gitu. Jadi urusan hutang pun kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya menyelesaikan hutang kita gitu ya. Jadi jangan berpikir gimana caranya, balik lagi ya. Kita selalu berpikir bagaimana caranya. Caranya bi Allah Subhanahu wa taala. Inda doa ya, ketika berdoa ya. Ini dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sedangkan engkau meyakini dengan sepenuhnya doamu diijabah. Yang jadi masalah sekali lagi ya, kita berdoa kurang yakin diijabah ya. Kapan ya kira-kira dijabah ya? Ya, kayaknya sudah setahun berdoa belum diijabah nih, ya. Udah sekian bulan berdoa belum diijabah. Sabar aja, ya. Sesungguhnya Allah sudah menjawab ya doa kita itu, ya. Dan bagaimana kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 4 bulan nih, sorry 4 bulan ya, 4 minggu lah dari sekarang ya sampai akhir November. Kuatkan doa teman-teman, ya. Nggak ada istilah tuh malas-malas lagi gitu ya. Di sebulan terakhir ini istilahnya nggak ada tuh yang bolong-bolong lagi qiyamul lailnya, gitu ya teman-teman ya. Kalau saya boleh bilang begitu, ya harus tiap malam ada qiyamul lail. Lah kalau kita masih bolong-bolong berarti kita belum serius dengan impian kita. Ya berarti kita belum serius mau kejar BP kita. Berarti kita belum serius mau kejar champion kita. Ya, kalau seminggu cuma sekali tahajudnya, kalau seminggu cuma 2 kali tahajudnya, kalau seminggu cuma 3 kali tahajudnya, nggak boleh teman-teman. Gitu ya. Lah, kita mau minta keajaiban, bagaimana mungkin Allah kasih keajaiban kalau kitanya nggak serius dengan doa kita? Ya, bagaimana Allah kasih kita champion premier ya BP ya kalau kita nggak sungguh-sungguh minta sama Allah, gitu ya. Nah, maka kembali lagi ya semuanya balik kepada kita. Ya, kalau kita benar-benar penting bagi kita menjadi BP, ya penting menjadi seorang champion, ya penting meraih impian kita karena di balik impian kita itu ada kebahagiaan yang mau kita beri kepada orang tua kita, kepada anak kita, ya kepada orang-orang yang kita cintai, ya ingin kita berikan sesuatu yang terbaik dari apa yang kita dapatkan di bisnis ini, ya maka ya hal utama adalah bagaimana kita menguatkan doa kita, ya minta sama Allah, ya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mau mengabulkan doa-doa kita. Ya 4 minggu bukanlah mustahil bagi Allah. Ya terlalu kecil bagi Allah menciptakan langit dan bumi aja besar sekali ini bagi Allah sangat mudah, apalagi cuma kirim nasabah 5 juta, nasabah 10 juta, nasabah 1 juta, itu mah kecil bagi Allah, gitu ya. Bagaimana kita yang paling penting adalah kuatkan doanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke berapa itu? Keempat apa kelima ya? Indah taubah ya, ketika bertaubat. Nah, ini menarik ya. Punya husnuzan kepada Allah ketika bertaubat. Karena memang begini teman-teman ya. Saya sampaikan dulu hadis dari Abu Hurairah ya, dari Nabi SAW ya. Nabi SAW fi ma yahki an Rabbi. Ini hadis kudusi juga gitu ya. Qala aznaba abdi dzanban. Hambaku berdosa kepadaku ya. Hambaku berdosa melakukan satu dosa. Faqala Allahumma firli dzanbi ya. Lalu dia berdoa, ya Allah ampuni dosaku. Ya. Faqala tabaraka wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, aznaba abdi dzanban fa'alima ana lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbi tsumma ada fa'aznaba. Ya,
Faqala ay Rabb ighfir li dzanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala abdi adnaba dzanban fa'alima anna lahu rabbun yaghfiru dzunuba fa ya'khudhu bi dzanbi. Tsumma 'ada fa adnaba. Ya. Faqala ayu rabbin ay Rabb ighfir li dzanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala abdi adnaba dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudha bi dzanbi. Ya, mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Rawahu Muslim. Merinding saya baca hadis ini, teman-teman. Ya, jadi begini hadisnya. Ya, hadisnya menarik, ini bagus hadisnya ya. Jadi dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, ya hadis qudsi itu adalah Allah mengatakan perkataan Allah dalam lisan Rasulullah SAW, ya. Hambaku berdoa kepadaku, ya. Kemudian hambaku berkata, ya Allah ampuni dosaku, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada seorang hambaku berdosa, lalu dia mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengabulkan dosa, ya yang mengampuni dosa, ya yang mengampuni dosa. Dan maka dia mengulangi lagi dosanya, gitu ya. Faqala, ya. Lalu dia berdoa lagi, ya Allah ampuni dosaku, ya. Lalu Allah berfirman lagi, ya. Hambaku berdosa melakukan sebuah dosa, ya. Dan dia mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, ya. Kemudian dia mengulangi lagi, ya. Lalu melakukan dosa kembali, ya. Kemudian dia berdoa lagi, ya Allah ampuni dosaku, ighfir li dzanbi, ampuni dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala berkata, abdi aznaba dzanban, hambaku berdosa melakukan perbuatan dosa dan mengetahui mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, ya. Mal masyi'ta, kata Allah, lakukanlah, ya, sesuai dengan keinginanmu, ya, terserah deh, gitu ya. Masyi'ta, sesuai dengan apa yang mau kau kehendaki, faqad ghafartu laka, maka aku sudah ampuni dirimu. Ini keren banget, teman-teman, gitu ya. Hadis Muslim, ya. Bahwa ya, ini bagaimana husnuzonnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia masalah salah terus, teman-teman, ya. Siapa yang nggak pernah salah, ya? Nggak ustadz, nggak siapa, nggak saya, ya. Nggak saya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf. Tapi bagaimana, ya? Kita yakin, kita tahu, ya, bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosa. Ada Allah yang berkenan mengampuni dosa kita, yang membukakan selalu pintu taubatnya di pagi hari, ya di malam hari bagi orang yang berdosa di pagi hari, dan membukakan pintu rahmatnya, ampunannya di sore hari bagi orang yang melakukan dosa di pagi hari, gitu ya, dan membukakan pintu taubatnya ya di malam hari di saat orang berdosa di siang hari, ya. Yang penting tahu, ya, bahwa ada Tuhan, ya, yang mengampuni dosa. Maka Allah bilang apa? Lakukan aja, ya, terserah, ya, aku ampuni dosa kalian, ya. Yang penting bagaimana keyakinan, ya, husnuzon kepada Allah bahwa Allah pasti ampuni dosa kita. Nah, itu teman-teman, gitu ya. Jadi istilahnya di sini tidak ada rasa orang yang sudah berbuat dosa benar-benar rasanya dunia sudah sangat sempit karena dosa, mungkin sudah merasa tidak diampuni lagi, tetapi Allah masih membukakan pintu rahmatnya untuk orang-orang yang berdosa, ya. Oke. Oke. Apa kira-kira, ya, masih cukup waktu kita? Masih cukup ya? Masih, Pak. Masih ya. Ini ada teman-teman yang ada chat tadi ya. Namanya dari tulis nih. Saya thank you ya. Ya, Ka'ab bin Malik. Tadi saya melihat Ka'ab bin Malik ya. Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi. Jazakallah khairan ya, dan berikan namanya. Ya, itulah nama sahabat yang kalau teman-teman baca ceritanya, dengerin ceramahnya tuh sangat-sangat luar biasa. Teman-teman wajib dengar ceramah itu, gitu ya. Jazakallah ya. Saya otak saya gitu ya, enggak ingat sama sekali gitu ya. Jadi memang la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita nggak punya ilmu apa-apa gitu. Kalau Allah mau cabut aja ilmu kita. Kalau Allah bikin kita lupa aja gitu ya. Bahkan ada suatu ketika seorang ustadz gitu ya, pernah dia suatu ketika cerita gitu ya. Ketika dia mau ngajar, dia mau nulis Bismillahirrahmanirrahim aja bukan tulis, lupa dia. Gitu ya. Ya, jadi ya Allah gitu ya, mau nulis Bismillahirrahmanirrahim bukan tulis itu nggak bisa, dia lupa. Gitu ya. Lupa. Ya, inilah bahwa memang ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ya. Tidak ada ilmu bagi kita kecuali ilmu yang Allah ajarkan untuk kita, gitu ya. Nah, apalagi kalau menghafal yang begitu-begituan gitu ya. Saya nggak sekuat hafalannya seperti Ustaz Adi Hidayat gitu ya, dan ustaz yang lain gitu ya. Saya pelupa gitu ya. Mudah lupa. Nah, ini bahaya juga nih kalau dibilang lupa nanti lupa mulu gitu ya. Bahaya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Oke, teman-teman. Ya, faman ladzi yahmilu ala husni dzan billah. Ya, apa yang membawa seorang bisa mempunyai husnuzan billah, ya. Apa yang membuat kita bisa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam
dalam Al-Qur'an ya, wa kana bil mu'minina rahima ya. Fayahmilu ala husni dzan rahmatullah allati wasi'at kullasyai'. Nah ini, merasakan ya bahwa rahmat Allah itu sangat luas meliputi segala sesuatu. Ya. Perasaan ini yang perlu ditanamkan dalam hati kita sehingga kita bisa memiliki sebuah perasaan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, ya. Apalagi sama kita, ya. Allah pasti sayang banget sama kita, gitu ya. Nah, masa sih Allah nggak mau kasih kita, gitu ya. Ya, itu kitalah yang menjauhkan diri dari Allah, bukannya Allah yang menjauhkan dari rahmatnya kepada kita, gitu ya. Bahwa kita yang menjauh, nggak mau mendekat kepada Allah. Ya, padahal dalam hadis yang pernah saya sampaikan juga, kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan berlari datang kepada kita, gitu ya. Nah, maka keajaiban-keajaiban akan datang kepada kita. Nah, dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluknya lalu dia menulis dalam kitabnya indahu fawqal arsy, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rawahul Bukhari. Hadis dari Bukhari ya, bahwa sesungguhnya rahmatku mengalahkan marahku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kita harus merasakan bagaimana bahwa rahmat Allah ini sangat luas sekali. Itu Allah masih menerima kita, membukakan selalu pintu rahmatnya untuk kita, mengabulkan doa kita. Ya, ayo kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi Allah, ya, datangi Allah dan biarkan Allah memberikan keajaiban kepada kita. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi pendorong kita ya untuk kita memiliki husnuzan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'rifatul muslim. Nah, tadi sama ya. Ya, ini sama. Ini saya ambil dari dua sumber tapi penjelasannya sama ya, bahwa merasakan tentang rahmat Allah yang begitu besar ya, yang begitu luas ya. Yang kedua bahwa ya ketika seorang muslim ya, seorang yang beriman merasakan ya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allah akan jadikan ya di dalam hatinya rasa tenang untuk bersandar hanya kepada Allah. Ya, hanya bersandar kepada Allah. Balik lagi teman-teman. Ya. Di bisnis ini itu memang kita dilatih banget untuk bersandar kepada Allah gitu ya. Bahwa bukan bersandar kepada pengalaman kita udah 7 tahun, 8 tahun di bisnis ini, ya. Bukan juga bersandar kepada training kita, ya. Memang itu penting, semua itu bagian dari asbab yang memang harus kita jalankan gitu ya. Tapi persandaran yang utama adalah kita bersandar ya pada Allah. Wah, kita ini nol, zero, kita ini tanpa peran Allah di dalamnya gitu ya. Memang itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita kuat-kuat gitu ya. Bahwa memang inilah yang akan membuat kita pun menjadi punya husnuzan kepada Allah ya. Bagaimana kita merasakan untuk kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan bahwa Allah sebagai mencukupinya gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya. Walamma kana tawakkul natijan an husni dzanillah kana dzalika saban fi an ayatma'innal 'abdu ila anna Allah sayakfihi. Ya, jadi ketika seorang itu husnuzan kepada Allah ya, dan itu adalah sebab hatinya menjadi tenang ya, dan dengan itu ya bahwa dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya ya, akan menyampaikannya pada apa yang menjadi keinginannya. Nah, gitu ya. Jadi balik lagi bahwa bersandar, penyerahan diri kepada Allah ya, husnuzan kepada Allah itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ya, mengabulkan ya apa yang menjadi impian dan ambisi kita gitu ya. Ya, yang selanjutnya tadi mengetahui bahwa seorang hamba apabila berdosa dia kembali kepada Allah ya, dan inilah sebab ya bahwa rahmat Allah sangat luas ya, dan Allah mengampuni dosa semuanya ya, ketika tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ini dengan pembahasan sebelumnya ya, ini dari kitab yang satunya tetapi sama pembahasan dengan berikutnya tadi.
Oke, teman-teman, selanjutnya ya, apa hubungan ya at-talazum baina husnidzan billah wal amal? Apa hubungannya antara prasangka baik kepada Allah dan melakukan aktivitas amal, ya. Nah, gitu. Ya. Jadi nggak cukup kita hanya bilang husnuzon aja nih sama Allah, tapi kita kayak kayak gini aja, gitu ya. Kayak kayak gini tuh maksudnya apa? Ya, hari-hari kita nol, hari-hari kita nggak ada janji temu, ya. Hari-hari kita di rumah aja, hari-hari kita hahaha gitu ya. Hari-hari kita nggak ada aktivitas, ya berarti kita sebenarnya nggak husnuzan pada Allah ya. Kita apa namanya itu ghurur gitu ya istilahnya. Jadi begini teman-teman ya, at-talazum bainal husnidzan billah wal amal. Hubungan yang erat sekali ya antara berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah dengan amal. Wala syakka ya fi anal abdal muslim yanzuru ila husnidzan billah ta'ala ala annahu muayyanun lahu ala ibadatillah subhanahu. Fa husnuzan billah wal ibadah fihi qinaatul muslim mutalaziman. La yanfaqu ahaduhuma anil akhar. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lah. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara melakukan amal ya dan ibadah dan doa dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi memang suatu yang harus berjalan gitu ya. Wa mukhtiun. Nah, dan suatu hal yang salah ya. Min man i'taqada, barang siapa yang meyakini anna husnuzan billah, ketika berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala yughni 'anil amal, mencukupkan dia untuk tidak melakukan amal wal ibadah dan juga melakukan ibadah, ya. Ya udah husnuzan, entar juga masuk surga gitu ya, enggak sholat, enggak puasa. Ya dan ntar juga sampai kok BP, nggak melakukan aktivitas, nggak berdoa, nggak beribadah. Nah itu bodoh gitu ya. Itu adalah sebuah kesalahan ya. Adalah sebuah kesalahan besar ya. Ya. Wa man i'taqada faqad asa'a li nafsihi wa asa'zan wal adab Allah. Ya. Kalau ada keyakinan seperti itu ya, sesungguhnya dia adalah seburuk-buruknya orang ya yang sangat buruk terhadap dirinya ya dan tidak punya adab sama Allah. Waduh, ini ngeri teman-teman, gitu ya. Dan punya adab yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma husnuzan sama Allah kemudian kita diam, itu kita punya adab yang buruk sama Allah. Ya. Berarti kita seakan-akan melecehkan Allah itu, gitu ya. Nah, ini teman-teman, gitu ya. Bahwa hubungannya erat sekali ya antara tetap prasangka baik sama Allah, tetap prasangka, tetap doa, tetap ibadah, tetap aktivitas, udah prasangka baik aja. Sebenarnya itu aja sih kuncinya ya dari materi yang panjang ini gitu ya. Kuncinya apa cuma ya doa ya, ikhtiar yang terbaik ya, husnuzan sama Allah. Adapun hasil di akhir nanti seperti apa? Pasti terbaik insya Allah. Ya, pasti yang terbaik. Oke. Ya. Nah, fawaid. Faidah ya. Apa sih faidahnya ya? Fawaid husnuzan billah. Faidah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, husnuzan billah huwa alamatun min alamatil iman billah. Bahwa berhusnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah itu adalah tanda ya dari tanda-tanda keimanan kepada Allah. Artinya kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dikuatkan dalam firman Allah ya, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minun an wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang kedua, husnuzan billah ta'ala ya'fi muslim minal wuqu' fil ma'asi wal fitan wa la yaj'aluhu yasirun fi tariqis syarr. Lihadza qala ta'ala ya ladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsam. Ya. Jadi husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala itu ya yu'fil muslimin bisa menghindarkan ya seorang muslim ya dari bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan dari fitnah ya. Dan dia akan mudah dalam menjalani jalan yang susah atau jalan yang sulit gitu ya. Jadi hendaklah kalian itu menjauhi prasangka buruk kepada istilah bukan prasangka yang buruk ya, karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah perbuatan dosa. Jadi husnuzan kepada Allah ini akan membawa kita ya, menjauhkan kita dari bermaksiat ya, dari fitnah ya, dari fitnah. Oke, al-insan alladzi yazunnu billahi dzanna husnuzan asuna fa innahu yahsulu an raha wal istiqrah. Jadi lebih tenang teman-teman ya. Seorang yang punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia akan mendapatkan ketenangan ya. Gitu ya. Jadi lebih tenang hidupnya. Itu ya. Enggak berasa gerusuk ya. Enggak khawatir
Nah, gitu. Jadi ini sebuah faedah yang luar biasa gitu. Kalau kita punya husnul pada Allah Subhanahu wa taala udah tenang aja. Gitu ya. Kita nggak perlu khawatir jadi kayak gimana ya, nanti kayak gimana karena kita tahu ya bahwa ketika kita husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya pasti baik gitu ya. Itu ada 3 ya. Kemudian nah, bagaimana caranya? Ini ada dari kitab berikutnya lagi ya. Tadi ada mirip juga, ini bisa ditambahkan aja kaifiyahnya. Bagaimana cara berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang pertama di sini ayaji wa yaqul insan ala qadrin kabir minal yakin, dia meyakini dengan sepenuhnya ya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala ya yang maha kuasa ya fi kulli makan ya. Dalam setiap aktivitas kita itu ada Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana gitu ya. Jadi dalam setiap pekerjaan kita, aktivitas kita, kita harus meyakini sepenuhnya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang menyertainya selalu gitu ya. Nah, ini membuat kita untuk punya keyakinan yang perasaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Bahwa Allah Subhanahu yajibu ayyudrikal muslim anna kulla khaza'is samawati wal ardh, bahwa kita menyadari, meyakini juga bahwa sesungguhnya pintu-pintu ya, pintu-pintu khazain itu istilahnya perbendaharaan lah ya. Langit dan bumi ini di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa anallah al-mutasarrif al-wahid ya, al-wahid, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ya yang mampu, punya kekuasaan ya yang untuk menjadikan itu semua. Nah, teman-teman, jadi memang ini juga penting gitu ya. Jadi ada kesadaran, ada keyakinan bahwa semua kunci-kunci pintu-pintu perbendaharaan yang ada di muka bumi ini, langit dan bumi ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang bisa mewujudkan itu, menyelesaikan itu, ya. Jadi penuh keyakinan lagi baliknya. Yang terakhir itu as-sabru 'alal bala. Bersabar aja, ya. Bersabar aja, ya, atas apa yang akan kita terima, ya. Karena Rasulullah bersabda, "Ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khair." Sungguh keren ya, takjub, ajib gitu ya, bahwa urusan seorang mukmin itu ajaban, penuh ketakjuban gitu ya. Inna amrahu khair, sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Wa laisa dzalika li ahadin illal mu'min, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang yang beriman ya. In asabahu sarra syakar. Ya, apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu adalah baik untuknya. Wa in asabatu dharra, apabila dia mendapatkan belum sesuai dengan keinginannya ya, dan sesuatu itu adalah buruk ya, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah juga baik untuknya. Jadi kita udah bahas juga ceritanya kemarin gitu ya. Dan ini memang sangat keterkaitan antara materi yang sebelumnya dengan materi hari ini. Ya. Oke teman-teman, saya rasa itu cukup gitu ya. Mudah-mudahan ini menguatkan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berprasangka baik di minggu ini, kita bisa membantu nasabah, kita bisa memberikan edukasi, kita bisa closing ya, kita bisa menambah omset kita ya. Grup kita semakin berkembang, kemudian juga di akhir bulan ini ya kita kuatkan husnuzon kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Caranya gimana tadi gitu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu keajaiban untuk kita ya, dan membukakan pintu rahmatnya yang sangat luas untuk kita semua, dan kita semua yang mendapatkan kebaikan, keberkahan, kesuksesan ya, kebahagiaan ya, dan apapun yang kita lakukan sekali lagi niatkan karena Allah ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berserta kita semua, dan Allah ridhoi apa yang kita lakukan, Allah ampuni apa yang menjadi kesalahan kita, Allah bimbing kita, dan kita semua mendapatkan apa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah untuk ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, ilmu dan penguatan untuk kita semua yang insya Allah kita semua masih dalam keadaan semangat, husnuzon ya, atas apa yang akan Allah berikan pada kita. 3 hal ya Pak Ustadz, pesan penting dari hari ini, doa, ikhtiar, dan husnuzon, itu yang kita pegang ya untuk mendasari aktivitas kita sampai dengan akhir ini ya Pak Ustadz ya. Oke,
Sebelumnya saya mau ngingatin lagi nanti jam 2 siang kita seperti biasa ya ada ALS AWS ya dengan Goh ya. Tadi soalnya di awal kita nggak sampaikan karena tidak ada pengumuman reward. Kemudian mohon maaf juga karena MC-nya tadi MC tembak sudah Bismillah kaget tadi tadi tidak dimulai dengan doa. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat. Sangat menambah keimanan kita pada Allah, sangat menambah keyakinan kita pada Allah, sangat memperkuat silaturahmi kita di sini untuk saling mendoakan, tidak pernah luput setiap pagi kita saling mendoakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan akhirul kata sebelum kita tutup acara ini, saya mohon doa, mungkin doanya digabung antara pembuka dan penutup langsung oleh Bapak Ustadz Pak Datuk, Pak Hengki, boleh tolong ditutup acara hari ini Pak Hengki dengan doa supaya kita lebih mantap lagi untuk memulai aktivitas kita sesudah meeting ini sampai dengan akhir. Kepada Pak Hengki, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Ina. Marilah teman-teman semua kita menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Hamdi tadi bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bisa kita aplikasikan di dalam bisnis kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa ajmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasi'na aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal zubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatit daini wa khori rijal. Bismillah ya lan nafsi wa mali wa dini. Allahumma radli bi khadaik wa barik li fima qudrali hatta la wibata jila mahorta. Allahumma kfini bi halalikan haramik wa aqfidika man siwak. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sahni kullah wa la taqilni la nafsi tarfata'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa wabidu amri ilallah. Innallaha basyrun bil ibad. Masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz Hengki. Terima kasih doanya. Insya Allah Allah mengijabah doa-doa yang kita panjatkan di hari ini. Dengan ini acara M3 kita tutup untuk kita lanjutkan aktivitas kita. Mohon maaf. Ya? Foto dulu yuk bareng-bareng. Oh iya boleh. Nyalain video ya teman-teman.
Ayo. Yang bagian depan ini terutama nih ada Pak Tarsan, Titi, Pak Tati, Rolin, Nurkalis, Bu Dia belum nyala nih. Bu Diva, Bu Titin, Habib, Saiful Umam, Rolin boleh. Karena kalau nggak nyala nggak kelihatan bagus ininya. Pak Tarsan boleh Pak Tarsan. Bu Diva, Rolin, Bu Titin. Boleh nyalain sebentar. Nah ya sebentar aja Bu Titin, boleh Bu Titin. Ya biar kelihatan Bu Dia kecil ini. Oke. Oke. Ya. Kalau ya, ini 1, 2, 3, cheese. Oke lagi 1, 2, 3, cheese. Oke sebentar. Slide 2. Ada slide 2 nih yuk. Sebentar lagi 1, 2, 3. Cheese. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Jul, makasih Bu Ina. Makasih banyak, makasih semuanya. Maaf Makasih Bu lahir Ina, batin. makasih Pak Jul. Terima kasih Pak Zul. Selamat sore. Sukses semua ya, Mbak Isma. Sukses Mbak Makasih Isma. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.